Terima kasih sudah menonton video ini. Nah, di sini untuk bahan utamanya saya menggunakan sekitar 10 keping tahu yang saya beli seharga 5.000. Kemudian saya menggunakan 1 bungkus kaldu ayam. Saya gunakan yang Reiko jadi rasanya lebih gurih. Tapi kalau mau pakai merek lain juga nggak masalah ya, misal mau pakai Masako atau mau pakai garam ataupun micin. Nah, ini kurang lebih sekitar 1 sendok makan ya kalau dia 1 bungkus ini. Kemudian tahu ini akan kita ulek atau kita haluskan. Nah, boleh gunakan garpu, kalau punya ulekan boleh gunakan ulekan, pokoknya bebas ya teman-teman. Apa yang ada barang di rumah itu yang kita gunakan. Nah, ini kita haluskan, tapi ini boleh nggak sampai terlalu halus ya, yang penting dia hancur dulu tahunya dan kaldunya menyatu dengan tahu. Oke, jika udah seperti ini barulah kita tambahkan lada bubuk. Di sini saya gunakan sekitar setengah bungkus aja. Atau kalau pakai takaran sendok ini sekitar setengah sendok teh ya teman-teman untuk penggunaan kaldu bubuknya. Jadi nggak usah terlalu banyak agar nanti juga nggak terlalu pedas ya, tapi aromanya tetap harum. Nah, ini kita satukan kembali ketiga bahan ini. Kemudian, nah agar dia lebih halus saya gunakan ulekan yang lebih besar atau ulekan batu. Nah, jika udah seperti ini, jadi udah lumayan halus ya teman-teman untuk tahunya. Kemudian di sini saya menggunakan tepung tapioka sebanyak 5 sendok makan atau kurang lebih 100 gram. Jadi untuk tahunya ini dia udah mulai lembut, semakin halus kita menguleknya dia semakin lembut. Nah, di sini saya juga menggunakan tepung maizena. Jadi yang ini tepung maizena ya sama. Saya juga gunakan sebanyak 5 sendok makan. Jadi totalnya untuk tepung maizena dan juga tepung tapioka sebanyak 10 sendok. Nah, karena tadi kita tambahkan tepung, jadi saya tambahkan lagi kaldu sekitar setengah sendok makan agar nanti rasanya nggak tawar ya. Karena tadi penggunaan kaldu yang 1 bungkus itu udah pas banget untuk 10 butir atau 10 buah tahu. Jika kita tambahkan lagi dengan tepung, maka kita harus menambahkan kembali kaldu agar dia nggak hambar atau nggak tawar. Nah, ini kita satukan. Kemudian kalau teman-teman cuma punya stok tepung tapioka di rumah tapi nggak punya tepung maizena, nggak apa-apa, berarti gunakan tepung tapioka sebanyak 10 sendok munjung sendok makan atau kurang lebih 200 gram. Jadi boleh pilih salah satu ya teman-teman, boleh gunakan kedua-duanya masing-masing 5 sendok makan 5 sendok makan, atau boleh pilih salah satu, jadi nggak masalah, nanti hasilnya juga akan tetap enak kok. Nah, ini kita satukan semua bahan. Jadi ini sama sekali kita nggak gunakan air ya teman-teman, dan kita nggak menggunakan telur. Jadi bahannya simple banget, cuman perlu tahu, kemudian tepung tapioka, tepung maizena, dan juga lada, serta tadi kaldu. Nah, ini teksturnya udah mulai agak makin mengeras karena kita tambah tepung. Nah, kita satukan semuanya. Jika penggunaan sendok dia nggak merata, maka kita boleh menggunakan tangan ya teman-teman untuk menyatukan semua bahan. Nah, di sini saya gunakan tangan aja untuk mengulenya, tapi gunakan sarung tangan plastik agar dia nggak lengket di tangan. Tapi kalau nggak punya sarung tangan plastik nggak apa-apa, pakai tangan biasa aja, yang penting tangannya udah dicuci, jari-jarinya jadi bersih. Nah, ini kita satukan adonannya. Semakin dia menyatu, semakin kita tekan-tekan seperti ini, maka dia semakin lembut teman-teman adonannya. Jadi kandungan air yang ada di dalam tahu itu semakin keluar. Nah, boleh kita remas seperti ini agar semuanya menyatu. Dan rasa kaldunya juga merata ya teman-teman, karena tadi kaldunya kan kita untuk yang tepung kita berinya udah di belakangan. Nah, ini teksturnya udah semakin menyatu, dia agak lembut tapi padat ya teman-teman. Nah, dan ingat jangan pernah tambahkan air sedikit pun. Oke, jika udah menyatu seperti ini, kemudian saya tambahkan ini tadi, ini opsional adalah daun seledri. Saya tambahkan sekitar 5 helai, kemudian kita potong-potong kecil-kecil agar nanti aromanya semakin harum dan rasanya juga semakin enak. Kita satukan kembali dengan tahu. Nah, untuk resep lengkapnya atau bahan-bahan yang digunakan nanti akan saya tulis di bagian deskripsi ya teman-teman. Dan terima kasih sudah selalu langganan menonton video-video saya. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf jika misalnya ada resep yang kurang menarik atau kurang membantu, atau saya jarang balas komen ya, karena kadang tuh nggak benar-benar waktu tuh mepet banget untuk bikin video, edit, kemudian upload, belum lagi pekerjaan rumah lainnya. Jadi saya kadang hanya bisa memberikan love atau tanda hati untuk komentar-komentar kalian. Terima kasih ya. Nah, kemudian di sini kita menyediakan 1 plastik bening, ini plastik es yang biasa digunakan untuk membuat es batu. Nah, kita masukkan semua adonan yang udah tercampur rata.
Ada tahu, daun seledri, tepung tapioka, tepung maizena, kemudian lada dan juga kaldu. Jadi untuk bahannya kurang lebih hanya 6-7 ya teman-teman, dan ini semua bahannya mudah untuk kita temukan. Bahannya juga sangat murah ya, tahu hanya Rp5.000, daun seledri cuma 1.000, kemudian bahan-bahan lainnya juga nggak sampai 5.000. Nah, jika udah selesai, kita masukkan semua bahan di dalam plastik es atau plastik bening, kita hempas-hempaskan. Kemudian, nah boleh kita buang udara yang masih terkandung ke dalam plastik ini ya teman-teman. Nah, jadi kita benar-benar padatkan di dalam untuk isiannya. Nah, ini kita buang udaranya. Kemudian boleh kita ikat ya, atau kita simpul di bagian atas plastiknya. Nah, seperti ini. Kalau mau pakai karet juga boleh. Ini saya menggunakan plastik es yang isinya atau volumenya 2 kilo ya teman-teman, jadi ini besar banget. Kalau kalian punya plastik glasur juga boleh, tapi kalau nggak punya cukup gunakan plastik X seperti ini. Kemudian kita gunting bagian ujungnya. Nah, untuk ujungnya ini sesuai selera. Kalau misalnya nanti mau dapat cetakan yang besar atau ukuran yang besar, kita guntingnya agak besar, tapi kalau mau pakai yang kecil seperti ini ya cukup. Jadi kita nggak perlu pakai cetakan ataupun pakai alat mesin apapun. Kemudian di sini kita tuangkan minyak goreng. Nah, untuk penggunaan minyak goreng agak banyak, minimal setengah dari ukuran teflon. Kemudian kita biarkan panas. Nah, ini udah panas. Langsung aja kita pencet seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi dia membentuk seperti stick. Jadi kita kayak mau bikin Twisco, tapi kalau Twisco itu kan dari jagung, kalau ini kita bikinnya dari tahu. Rasanya juga nggak kalah enak ya, ini enak banget, gurih. Nah ini kemudian tidak lupa kita bolak-balik terus. Dan juga kalau misalnya ada yang masih menempel, boleh kita lepasin satu sama lainnya. Nanti dia kalau semakin matang, dia akan semakin mudah untuk kita lepaskan. Nah, ini kita goreng sampai warnanya itu kecoklatan ya, atau kuning keemasan. Jadi pastikan dia benar-benar matang dan udah crispy. Karena kalau misalnya dia belum terlalu coklat, itu nanti dia agak lembek ya, jadi dia kurang crispy. Nah, ini udah coklat, boleh kita angkat semuanya. Kemudian kita tiriskan dan kita akan lanjut ke proses penggorengan berikutnya. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Jadi lumayan ya dapatnya segini. Kemudian saya akan rasa. Nah, ini jadi ini crispy banget ya, bisa didengar. Kemudian saya akan makan. Bismillah. Jadi ini tuh enak banget teman-teman rasanya. Jadi rasanya gurih, kemudian ada perpaduan dengan daun seledri, dan ini sangat crispy. Jadi enak banget buat cemilan keluarga di sore hari. Untuk anak-anak dan suami kita pasti suka. Dan ini kalau teman-teman misalnya pengen lebih awet, jangan lupa ketika kita setelah memakannya atau ingin menyimpannya lebih lama, kita harus tutup. Agar apa? Agar dia kedap udara, jadi dia lebih awet dan tidak mudah melempem. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa ya cobain, dan terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu video saya selanjutnya ya, dan terima kasih.